kita tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, berikut akan kami sampaikan laporan keuangan dan penerimaan. Untuk laporan keuangan 1/1 Agustus 2025 sebesar 258. Pemasukan dalam bentukan 1.435.000. Pengeluaran dalam bentukan 1.627.000. Sehingga pada tanggal 8 Agustus 2025 terdapat saldo 66. Kami mengucapkan terima kasih atas limpahan berkah yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal kebaikan jemaah kalian dengan pahala yang diberikan. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman berikutnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Suratul Mutakin akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 September 2025 pada sholat Isya bersama Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Muhammad MA. Untuk khotib pada hari ini Ustaz Gus ini dari kalian. Untuk tinggal saudara yang dari mana. Demikian laporan keuangan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan memberkati segala langkah kita dalam panggilan dan mengelola hati sebagai mereka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ya Nabi Muhammad radhiyallahu anhu أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد ألقمت أنصته واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi awjada jami'al kainati min adamin wa ansha'aha wa 'allama jahra kulli nasfin wa najwaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu annal ma'asiya tukhribud dayyara wa tuzilu nu'amaha. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kenikmatan rahmat ma'unah kepada kita semua. Terkhusus di siang hari ini, alhamdulillah kita bisa bersama-sama melakukan i'tikaf. Kita isi dengan sholat Jum'ah berjamaah, dengan melakukan amal ibadah yang lainnya. Semoga segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita manfaatkan untuk bertafakkur akan ayat yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Yang artinya, siapa saja yang memiliki keinginan dalam dirinya untuk kelak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan, kerjakan amal-amal yang baik dalam kehidupan ini. Ayat ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang memiliki rasa ingin, rasa rindu, rasa ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan, memberikan kenikmatan, memberikan kebahagiaan kepada kita di alam dunia ini. Siapa yang tidak bahagia ketika kita menjadi seorang manusia yang tidak hanya dijadikan, tapi juga diberikan berbagai macam bentuk kenikmatan-kenikmatan dan kebahagiaan. Maka mestinya, wajarnya, wajibnya bagi kita untuk ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan itu semua. Allah memberikan syarat bagi yang ingin bertemu dengan Allah, falya'mal amalan sholihah,
maka wajib bagi dia untuk mengerjakan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Ketika diperintah oleh Allah melakukan ibadah, maka dia mengerjakan. Ketika dia diperintah untuk melakukan amal kebaikan untuk sosial kemasyarakatan atau sesama makhluk, maka dia juga melakukan. Maka syarat ini adalah mutlak bagi kita untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kalau kita koreksi dalam kehidupan kita setiap hari, alhamdulillah kita dijadikan manusia yang senang dan gemar melakukan amal kebaikan. Akan tetapi, bukan hanya amal kebaikan yang banyak yang harusnya kita lakukan, tapi setidaknya kualitas dari kebaikan yang kita lakukan harus lebih kita tingkatkan lagi. Kenapa demikian? Karena seandainya kebaikan yang kita lakukan kualitasnya kurang baik di hadapan Allah, maka niscaya bukan perjumpaan dengan Allah yang akan kita dapatkan, tapi kita nanti hanya sekedar berjumpa dengan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal contoh, ketika kita melakukan ibadah sholat, maka ketika kita berangkat, pastilah dalam hati ingin mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita mengerjakan hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah dengan mengerjakan kewajiban sholat tersebut, maka pastilah kita akan mendapatkan hadiah itu. Tapi maaf, belum tentu amal baik sholat yang sudah kita lakukan akan menyebabkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan sedekah, kita melakukan kebaikan terhadap manusia atau sesama makhluk, rasa ingin dibalas kebaikan dari Allah ataupun makhluk sering menghinggap dalam diri kita, sering ada dalam hati kita, yang sehingga ketika kebaikan dibalas kebaikan, kita akan merasa senang. Tapi ketika kebaikan yang kita lakukan dibalas ketidakbaikan, maka seringkali itu menggoda hati kita untuk enggan melakukan kebaikan lagi. Yang sehingga sekali lagi maaf, amal ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, mungkin akan menjumpakan diri kita dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, tapi tidak akan mampu menjumpakan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah mengisahkan tentang kisah di mana Sayyidina Abu Bakar setiap hari beliau melakukan sedekah kepada keponakannya, dengan harapan sang ponakan akan nurut apa kata Sayyidina Abu Bakar. Tapi tatkala sang keponakan diperintah oleh Abu Bakar, ternyata beliau tidak menuruti perintah pamannya, ada rasa kecewa dalam hati Sayyidina Abu Bakar, yang sehingga langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian, wahai Sayyidina Abu Bakar, engkau mengerjakan kebaikan selama ini kepada keponakanmu hanya demi untuk dibalas kebaikan dari keponakanmu, maka engkau tidak menuju pada diriku. Maka ini adalah sebuah pelajaran penting, di mana perbuatan baik perlu kita tanam, perlu kita lakukan sebanyak-banyaknya. Tapi ketika sudah banyak amal perbuatan baik yang kita lakukan, ada tugas bagi kita, yakni untuk meningkatkan kualitas amal baik itu sendiri, agar supaya kita betul-betul diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Hal itu mungkin akan sulit. Hal itu mungkin akan berat sekali bagi kita. Akan tetapi ada sebagian al-hukama, yakni ahli hikmah,
yang memberikan resep untuk kita agar supaya kualitas ibadah kita semakin meningkat. Yang pertama adalah ketika di pagi hari, setelah kita melakukan sholat subuh, maka niatkan dalam hati untuk selalu melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada diri kita. Yang kedua, niatkan di pagi hari setelah sholat subuh untuk tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, niatkan dalam hati di pagi hari untuk ketika kita bermuasyarah, ketika kita hidup bersosial, apakah itu dengan keluarga kita ataupun dengan orang lain, kita melakukannya dengan cara yang adil, dengan cara yang baik. Dan yang terakhir, Ba'dul Hukama mengatakan, niatkan dalam diri kita. Ketika kita memiliki orang yang benci terhadap diri kita, maka kita siap untuk memberikan maaf untuk mereka. Maka ketika itu kita kerjakan di setiap hari. Kita luangkan waktu 2 menit atau 3 menit untuk memantapkan dalam hati kita tentang niat untuk meningkatkan kualitas ibadah harian yang kita lakukan. Maka insya Allah kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menanam kebaikan dan meningkatkan kualitas kebaikan itu sendiri. Semoga dalam kehidupan sehari-hari kita gemar dan senang melakukan amal kebaikan, dan semoga amal kebaikan yang kita lakukan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kualitasnya semakin baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innallaha jawadun barrur raufur rahim.